Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Cahyono dengan NIM 2022-023002. Di sini saya akan memberikan sebuah penjelasan bagaimana caranya mengakses motor DC menggunakan Arduino Uno dengan software Proteus. Sebelumnya saya sedikit menjelaskan apa itu motor DC. Motor DC tersendiri adalah suatu perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau gerakan putar. Energi listrik yang disalurkan berupa tegangan arus searah atau direct current. Motor DC memiliki dua jalur kabel atau terminal, yaitu jalur positif dan jalur negatif. Di sini jalur positifnya berwarna merah dan jalur negatifnya berwarna hitam. Dua jalur tersebut sebagai jalur untuk memberikan tegangan arus searah supaya motor dapat bergerak berputar. Motor DC menghasilkan gerakan putaran. Kecepatan gerak putar pada motor DC dihitung berdasarkan sejumlah putaran per menit, atau biasanya dikenal dengan istilah RPM atau revolusi per minute. Gerakan putaran pada motor DC dapat dibuat berputar searah jarum jam atau ke kanan maupun berlawan arah jarum jam ke kiri dengan cara mengatur polaritas listrik yang diberikan pada jalur terminal motor DC tersebut. Untuk mengontrol arah putar dan kecepatan motor DC pada motor DC diperlukan suatu rangkaian. Rangkaian tersebut adalah berupa rangkaian driver. Tanpa adanya rangkaian driver, motor DC tidak dapat secara langsung dikontrol mikrokontroler Arduino. Hal ini dikarenakan besar arus yang dihasilkan dari pin mikrokontroler Arduino terlalu kecil untuk diberikan pada motor DC. Oleh karena itu, dengan adanya rangkaian driver dapat memberikan arus yang cukup pada motor DC yang digunakan. Berikut jenis driver yang sering dipakai adalah hybrid. Kenapa kok dinamakan hybrid? Sebab bentuk driver ini jika dicermati mirip huruf H dan bekerja seperti bridge atau jembatan yang berfungsi melewatkan arus dari tegangan suplai positif ke motor kemudian ke ground. Driver hybrid digunakan untuk mengkontrol arah gerak putar motor, arah putar searah jarum jam atau perlawanan arah jarum jam, dengan mengatur polaritas tegangan positif dan negatif yang masuk pada terminal motor DC tersebut. Pengaturan arah gerak motor DC menggunakan driver hybrid dengan mengatur kondisi pada jalur input, yaitu dengan mengatur kondisi high atau low pada jalur input. Untuk mengatur arah gerak motor ke kanan atau ke kiri dapat diatur pada kaki komponen A dan B. Untuk berhenti, kaki A dan B diberi kondisi low. Kemudian untuk mengatur putar ke kanan, maka diperlukan kaki A high dan kaki B low. Jika ingin mengatur arah gerak motor ke kiri, maka jalur A diberi kondisi low dan jalur B diberi kondisi high. Kemudian latihan 1. Simulasi latihan kontrol motor DC driver hybrid dengan Arduino. Sebelumnya saya sudah merangkai untuk mempersingkat waktu. Ini adalah rangkaiannya. Di sini saya menggunakan resistansi 1K sama juga 1K. Kemudian saya menggunakan transistor TIP 120 4 buah, kemudian dioda 1N4148 4 buah juga. Kemudian pada programnya, untuk programnya sendiri, yang pertama adalah inisialisasi data.
ini saya menggunakan integer pin A. Pin A ini kaki yang terhubung pada Arduino nomor 7. Kemudian pin B terhubung ke nomor 6. Kemudian pada file setup sendiri, di sini saya menggunakan pin mode, pin A sebagai output dan pin B sebagai output. Saya beri kondisi delay 100 atau 100 millisecond. Kemudian pada void loop, di sini saya memberikan berhenti atau fungsi berhenti yang merujuk pada void berhenti. Di sini awalnya saya beri kondisi motor ini adalah berhenti. Saya beri kondisi low atau nilai 11. Kemudian pada void putar kanan saya beri kondisi 10 atau high low. Kemudian putar kiri saya beri kondisi low atau high atau 0 atau 1. Kemudian saya beri dan di void loop yang kondisi pertama adalah berhenti, kemudian putar kanan saya beri kondisi delay selama 2 detik, kemudian putar kiri, kemudian saya export to binary dan saya upload. Latihan kedua, simulasi latihan kontrol motor DC driver hybrid dengan Arduino menggunakan tombol. Di sini tabel konfigurasi, hubungkan pin tombol kiri pada pin Arduino A3, tombol berhenti pada A4, tombol kanan pada pin Arduino A5. Sebenarnya saya sudah membuat programnya. Di programnya tersendiri, di sini saya tambahkan integer tombol berhenti berada pada kaki Arduino A4, tombol kanan pada kaki nomor A5, kemudian tombol kiri berada di pin Arduino A3. Pada file setup tersendiri saya tambahkan pin mode, tombol berhenti input pull up, tombol kanan input pull up dan tombol kiri input pull up. Kemudian pada void loop sini sebenarnya kondisi integer cek tombol, kemudian cek tombol sama dengan digital read, kemudian panggil tombol berhenti merujuk pada kondisi tombol berhenti. Kemudian if jika tombol low atau jika tombol ditekan maka kondisi 0. Kondisi 0 ini merujuk pada fungsi yang ini. Kemudian selanjutnya cek tombol digital read tombol kiri. Tombol kiri merujuk pada tombol integer tombol kiri. Kemudian if jika tombol sama dengan low atau jika tombol ditekan maka kondisi 1. Kemudian cek tombol digital read tombol kanan jika tombol ditekan atau jika tombol low maka kondisi 2. Kemudian selanjutnya if kondisi sama dengan 0. Jika kondisi sama dengan 0 maka panggil
fungsi berhenti. Pada void berhenti. Sini void berhenti yang berisi digital write 00 atau low. Kemudian if kondisi sama dengan 1, maka dia akan putar kiri. Kemudian pada selanjutnya if kondisi 2, kondisi sama dengan 2. Jika kondisi sama dengan 2, maka dia akan putar ke kanan. Untuk programnya selebihnya seperti itu. Sekarang export to binary. Untuk rangkaiannya tersendiri, saya tambahkan 3 tombol. Yang pertama tombol kiri berhenti sama tombol ke kanan untuk mengatur arah putar pada motor DC tersebut. Kemudian saya upload programnya. Kemudian saya run. Pada awalnya yaitu kondisi motor adalah berhenti. Kemudian jika saya tekan tombol ke kiri, dia akan berputar ke arah kiri. Kemudian jika saya tekan tombol berhenti, maka motor ini akan berhenti. Kemudian saya tekan tombol kanan, dia akan berputar ke arah kanan. Kemudian saya tekan tombol berhenti. Nah, seperti itu untuk simulasi yang kedua menggunakan 3 tombol. Pada latihan ketiga, buat simulasi latihan kontrol motor DC hybrid dengan Arduino menggunakan tombol dan pengaturan kecepatan motor dengan nilai PWM. Pada skema rangkaian simulasi, tambahkan rangkaian pengatur tegangan suplai pada driver motor menggunakan komponen transistor TP41, di mana pengaturan tegangan yang dihasilkan dengan mengatur sinyal yang diberikan pada transistor tersebut dengan teknik PWM. Kemudian pada tabel konfigurasi hubungan pin, tombol berada tombol kiri di pin Arduino A3, tombol berhenti pada pin Arduino A4, kanan A5, kemudian tombol up PWM berada pin Arduino A0, kemudian tombol down PWM berada pin Arduino A1. Untuk rangkaian skematiknya ya seperti ini. Di sini saya menggunakan TIP41. Sini saya ganti. Untuk kaki basisnya sendiri saya hubungkan pada resistor, kolektor pada VCC, dan emitter nyambung ke rangkaian hybridnya. Sini saya tambahkan pin tombol up PWM berada pada kaki Arduino A0, kemudian pin down PWM berada kaki Arduino A1. Untuk programnya tersendiri selebihnya sama, hanya saja kita tambahkan pin PWM 9, tombol up berada kaki Arduino A0, tombol down berada kaki Arduino A1. Kemudian saya tambahkan integer nilai PWM sama dengan 0, kemudian integer check tombol sama dengan 0, kemudian integer kondisi sama dengan 0. Pada void setup tersendiri, di sini saya tambahkan pin mode tombol up
input pull up, yaitu inisialisasi pin tombol up, kemudian pin tombol down input pull up, kemudian saya kasih delay 100 milisecond. Pada void loop tersendiri, yang pertama yaitu integer check tombol. Jika check tombol sama dengan digital read, maka dia di dalam fungsi terhadap tombol berhenti. Tombol berhenti yaitu merujuk pada tombol berhenti. Kemudian if check tombol, jika tombol ditekan, artinya dia akan mengeksekusi kondisi 0. Kemudian untuk tombol kiri, check tombol sama dengan digital read. Tombol kiri, jika tombol ditekan sama dengan low, maka dia akan menekan kondisi 1. Di sini tombolnya yaitu active low. Jika tombol check tombol kemudian sama dengan digital read, kemudian tombol kanan if, jika tombol ditekan, atau if check tombol sama dengan low, dia akan mengeksekusi kondisi sama dengan 2. Kemudian if kondisi sama dengan low, jika kondisi sama dengan if kondisi sama dengan 0, jika kondisi sama dengan 0, dia akan memanggil fungsi berhenti. Fungsi berhenti ini merujuk pada void berhenti yang isinya terdapat digital write pin A, pin B low, atau pin A, pin B saya beri kondisi 00. Kemudian if, jika tombol ditekan, artinya nilai PWM sama dengan nilai PWM ditambah 5. Nilai PWM akan ditambah 5. Jika tombol ditekan, awalnya nilai PWM ini adalah bernilai 0. Akan tetapi jika nilai PWM ditekan, maka pada tombol up dia akan bertambah dengan kelipatan 5. Kemudian if nilai PWM lebih dari 255, maka nilai PWM akan dibatasi maksimal 255. Atau jika nilai PWM lebih dari 255, maka nilai PWM akan dikembalikan ke nilai 255 atau dibatasi sampai maksimal 255. Kemudian mengeluarkan sinyal PWM analog write pin PWM, nilai PWM delay 100 milisecond. Kemudian pada tombol down, yang pertama yaitu cek tombol digital read tombol down. Tombol down ini merujuk pada define tombol down, atau pada ranking skematiknya dia merujuk pada tombol down. Kemudian if, jika tombol ditekan atau jika tombol sama dengan low, kemudian nilai PWM ini adalah dikurangi. Nilai PWM sama dengan nilai PWM. Nilai PWM ini kondisi awalnya adalah 0. Jika nilai PWM dikurangi 5, misalnya dikurangi if, jika nilai PWM kurang dari
kurang dari 0, maka nilai BWM sama dengan 0 atau nilai BWM pada tombol down dibatasi maksimal 0. Kemudian analog grid mengeluarkan sinyal BWM, pin BWM, nilai BWM delay 100 ms untuk programnya. Kemudian export to binary dan kita upload. Dan run. Sebenarnya saya akan tambahkan oscilloscope untuk melihat sinyal BWM. Tekan run. Saya tekan tombol kiri, saya tekan tombol up untuk mengatur kecepatan motor. Nilai BWM yang sinyal itu akan bertambah 5. Kemudian saya tekan tombol down, dia akan berkurang dengan kelipatan 5.